Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, I'm back. Ya teman-teman, kembali lagi di video saya yang masih di mata kuliah yang sama ya teman-teman, ekonomi syariah, tapi dengan judul yang berbeda teman-teman. Nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Ya, di sini saya buat di perikanan di Ternate. Ya teman-teman, jangan bosan ya menonton video saya. Bye bye. Materi ini kita akan membahas tentang inisiatif Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Langsung saja ke pembahasan pertama. Jadi teman-teman, perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan signifikan sejak awal kemunculannya pada 1992. Namun pertumbuhan tersebut tidak terjadi secara otomatis. Ia merupakan hasil dari intervensi strategis, kebijakan terukur, dan komitmen kuat dari berbagai lembaga negara, termasuk Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, BI memiliki mandat yang tidak hanya berkaitan dengan stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan mikroprudensial, tetapi juga peran pembinaan sektor keuangan secara keseluruhan, termasuk sektor perbankan syariah. Nah, teman-teman, pentingnya perbankan syariah dalam konteks Indonesia tidak terlepas dari struktur demografi. Sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia, Indonesia memerlukan sistem keuangan yang tidak hanya stabil, tetapi juga inklusif, etis, dan selaras dengan nilai-nilai masyarakat. Perbankan syariah menawarkan jawaban bagi kebutuhan tersebut melalui mekanisme transaksi yang bebas riba, mengedepankan keadilan kontraktual, berbasis aset nyata, serta berorientasi pada keberlanjutan sosial ekonomi. Dalam konteks ini, BI memainkan peran strategis sebagai penggerak utama ekosistem syariah nasional. Meskipun demikian, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia sempat stagnan pada kisaran 5-6% selama bertahun-tahun. Nah, teman-teman, menanggapi kondisi tersebut, BI melakukan transformasi besar dengan memperkuat kerangka regulasi, meningkatkan kualitas instrumen moneter syariah, mendorong inovasi digital dalam sistem pembayaran, serta meluncurkan program-program strategis dalam blueprint pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Nah, teman-teman, inisiatif besar Bank Indonesia, baik bersifat regulatif maupun operasional, yang bertujuan memperkuat fondasi perbankan syariah. Uraian ini disusun secara sistematis dan mendalam agar dapat digunakan sebagai materi akademik, referensi penelitian, maupun kebijakan. Nah, selanjutnya teman-teman, sini kita akan bahas peran dan mandat Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah. Jadi, teman-teman, Bank Indonesia selaku bank sentral memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, menjaga stabilitas nilai rupiah. Kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, ketiga mandat tersebut ini bersinggungan langsung dengan konstruksi sistem perbankan, termasuk perbankan syariah. Pengembangan perbankan syariah bukan sekedar pelunasan industri, tetapi juga metode untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui diverifikasi instrumen keuangan. Perbankan syariah memperkenalkan prinsip-prinsip keuangan yang aman, resisten terhadap spekulasi kelebihan, dan berbasis pada pembiayaan sektorial. Ya teman-teman, lanjut ke mandat BI yang berkaitan dengan perbankan syariah. Yang pertama, menyusun dan melaksanakan kebijakan moneter syariah. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan mikroprudensial bank syariah. Yang ketiga, pengembangan instrumen pasar uang syariah. Yang keempat, pengembangan sistem pembayaran syariah digital. Yang kelima, penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional. Dengan mandat-mandat tersebut, BI tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga sebagai enabler dan vision setter pengembangan perbankan syariah. Ya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu inisiatif Bank Indonesia dalam kebijakan moneter syariah. Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen paling krusial dalam menggerakkan industri perbankan syariah. Tanpa instrumen moneter yang memadai, bank syariah akan kesulitan mengelola likuiditas, menentukan pitching pembiayaan, serta menjaga stabilitas keuangan. Selanjutnya, pengembangan instrumen pasar uang antar bank syariah atau PUAS.
Bank Indonesia mengembangkan PUAS sejak awal 2000-an untuk menyediakan sarana likuiditas jangka pendek antar bank syariah. Ini menjadi infrastruktur vital agar bank syariah dapat memenuhi kewajiban likuiditas berdasarkan prinsip syariah. Nah, beberapa instrumen yang dikembangkan BI yaitu instrumen wadiah, itu memungkinkan penempatan dana antar bank tanpa imbalan hasil yang fixed. Yang kedua, instrumen mudharabah antar bank, yang memungkinkan penempatan dana yang dengan skema bagi hasil. Yang ketiga, komoditi mudharabah, yang menjadi salah satu instrumen dominan dalam pengelolaan likuiditas syariah modern. Dengan adanya PUAS, bank syariah dapat menjaga likuiditas tanpa harus mengandalkan instrumen konvensional yang tidak sesuai syariah. Selanjutnya ada Sertifikat Bank Indonesia Syariah. SBIS adalah instrumen moneter syariah yang digunakan BI untuk operasi pasar terbuka. SBIS menggunakan akad jualah sehingga bank syariah dapat menempatkan dananya secara syariah, komplian, dan mendapatkan keuntungan yang bersifat fee-based. Manfaat SBIS meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas, menjadi alternatif aset likuiditas berkualitas tinggi dalam pemenuhan LCR, menjadi benchmark bagi pricing deposito syariah. Selanjutnya, Sukuk Bank Indonesia. SUKBI merupakan instrumen yang baru memperkuat prianti moneter syariah. Instrumen yang dirancang sebagai alternatif SBIS yang lebih modern, berbasis underlying aset yang jelas, serta lebih efektif sebagai alat transisi kebijakan moneter syariah. Selanjutnya, inisiatif mikroprudensial syariah. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan mikroprudensial. Dalam konteks bank syariah, BI menerapkan kebijakan yang selaras dengan natur pembiayaan syariah yang berbasis sektor real. Selanjutnya, rasio intermediasi mikroprudensial syariah. RIMS adalah instrumen kebijakan yang mendorong bank syariah meningkat fungsi intermediasi secara sehat. Kebijakan ini menargetkan keseimbangan antar pembiayaan yang disalurkan dengan dana pihak ketiga yang dihimpun. Yang pertama, fleksibilitas penyesuaian rasio, intensif bagi bank yang menyalurkan pembiayaan produktif, mendorong pembiayaan UMKM syariah. Selanjutnya ada GWM syariah. Bank syariah wajib menjaga giro wajib minimum sebagai bagian dari penguatan likuiditas perbankan. BI melakukan penyesuaian pada perhitungan GWM untuk memastikan bank syariah tetap efisien dan likuidit. Selanjutnya ada intensif pembiayaan hijau atau green financing. BI mendorong bank syariah menyalurkan pembiayaan ramah lingkungan dengan memberikan penyesuaian kebijakan mikroprudensial bagi bank yang berkomitmen pada green finance. Ya. Nah, teman-teman, selesai dari pembahasan pertama, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu inisiatif Bank Indonesia dalam sistem pembayaran syariah dan blueprint pengembangan ekonomi syariah. Nah, di sini ada beberapa pembahasan ya teman-teman. Yang pertama, inovasi sistem pembayaran syariah sebagai penggerak ekosistem perbankan syariah. Nah, teman-teman, jadi sistem pembayaran merupakan urat nadi perekonomian modern. Tanpa sistem pembayaran yang cepat, aman, inklusif, dan efisien, industri perbankan akan tertinggal. Dalam konteks perbankan syariah, tantangan menjadi lebih unik karena seluruh proses harus sesuai dengan prinsip syariah sekaligus kompetitif terhadap layanan konvensional. Bank Indonesia menyadari bahwa daya saing perbankan syariah sangat ditentukan oleh digitalisasi sistem pembayaran syariah. Karena itu, BI meluncurkan berbagai inovasi agar bank syariah tidak hanya menjadi pilihan ideologis, melainkan pilihan fungsional dan unggul secara teknologi. Ya, selanjutnya ada pengembangan QRIS syariah atau QRIS tuntas syariah. Nah, QRIS ini adalah standar pembayaran digital nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Dalam perkembangan berikutnya, BI mendorong QRIS syariah sebagai layanan pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk aspek merchant, jenis transaksi, serta struktur biaya. Selanjutnya, komponen penting QRIS syariah, merchant halal.
Transaksi diarahkan kepada usaha yang terdaftar dalam halal value chain. Akad transaksi digital yang lebih explicit, misalnya akad wakalah bil ujrah, itu fitur QRIS, tarik, sektor transfer, tuntas, ini diperbolehkan bagi lembaga keuangan syariah. Nah, teman-teman, selanjutnya dampak bagi perbankan syariah itu yang pertama memudahkan pengumpulan dana masyarakat atau DPK melalui transaksi digital pada merchant halal. Yang kedua, meningkatkan customer experience sehingga bank syariah lebih kompetitif. Yang ketiga, mendorong digital onboarding bagi nasabah baru. Selanjutnya, teman-teman, pengembangan kartu dan instrumen pembayaran syariah. Instrumen pembayaran berbasis kartu seperti ATM, kartu debit, kartu pembiayaan, apalagi ya. Nah, itu harus sesuai syariah. BI bersama perbankan syariah mengembangkan sistem pembayaran yang menghindari bunga atau penalti yang tidak syariah komplit. Inovasi di BI antara lain debit syariah berbasis GPN, fasilitas integrasi payment gateway syariah, penguatan standar keamanan bagi vintage pembayaran syariah. Nah, teman-teman, langkah-langkah tersebut itu memperkuat daya saing syariah dalam layanan transaksi retail. Selanjutnya ada digital banking syariah. Bank Indonesia menyadari bahwa tanpa digitalisasi menyeluruh, pertumbuhan bank syariah akan terhambat oleh sebab itu BI mendorong yang pertama model bank syariah digital penuh. Ya, BI mendukung percepat perbankan syariah menuju model bank digital dengan karakter. Yang pertama, onboarding 100% digital. Yang kedua, mobile banking berbasis syariah. Yang ketiga, integrasi merchant halal dengan satu aplikasi. Yang keempat, manajemen risiko operasional berbasis digital. Nah, teman-teman, selanjutnya Open API Syariah. Konsep ini memudahkan bank syariah bekerja sama dengan vintage syariah, marketplace, halal, dan layanan digital lainnya. Dampaknya adalah terciptanya ekosistem digital syariah yang lebih luas. Selanjutnya, penguatan inklusi keuangan digital syariah. BI juga mendorong digitalisasi Baitul Mal wa Tamwil. Nah, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, hingga payment agent syariah. Hal ini memperluas jangkauan syariah ke daerah sebelumnya sulit dijangkau perbankan formal. Kita ke pembahasan yang kedua, teman-teman. Blueprint pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia. Pada tahun 2019 sampai 2020, Bank Indonesia meluncurkan master plan atau blueprint pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Blueprint ini merupakan pedoman strategis BI dalam membangun ekosistem syariah nasional, termasuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Nah, 3 pilar utamanya adalah yang pertama, pemberdayaan ekonomi syariah. Yang kedua, pedalaman pasar keuangan syariah. Yang ketiga, penguatan riset, edukasi, dan literasi syariah, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi ketiga pilar tersebut saling melengkapi dalam penghasilan dampak langsung terhadap industri perbankan syariah. Nah, yang pertama itu ada pilar 1. Nah, itu penguatan ekosistem halal flow chain. Bank syariah membutuhkan basis sektor real yang kuat. Karena itu BI mendorong pembangunan halal value chain mencakup pangan halal, fashion muslim, pariwisata halal, media dan rekreasi halal, pertanian dan UMKM berbasis syariah. Nah, itu, teman-teman. Jadi perbankan syariah tidak diarahkan menjadi main fencing channel bagi sektor tersebut. Nah, dampaknya bagi bank syariah yaitu pertumbuhan pembiayaan sektor real meningkat, peningkatan kualitas aset pembiayaan, peluang pembiayaan produktif lebih besar daripada konsumtif, meningkatkan stabilitas bank syariah dalam jangka panjang. Nah, pilar yang kedua yaitu pedalaman pasar keuangan syariah. BI menyadari bahwa pasar keuangan syariah Indonesia perlu diperdalam agar
bank syariah memiliki portofolio likuiditas yang lengkap. Inisiatif BI mencakup penguatan instrumen pasar uang syariah. Yang kedua, standarisasi akad di pasar keuangan. Yang ketiga, penerapan Islamic repo berbasis underlying asset. Yang keempat, mendorong inovasi produk treasury syariah. Nah, pedalaman pasar keuangan ini sangat penting agar bank syariah memiliki mekanisme manajemen likuiditas yang lebih maju. Ya, nah pilar 3 yaitu penguatan riset, likuiditas dan literasi syariah. Bank Indonesia meluncurkan berbagai program literasi antara lain Indonesia Syariah Economic Festival. Yang kedua, Festival Ekonomi Syariah Regional. Yang ketiga, Training of Trainer Syariah. Yang keempat, kerjasama riset dengan universitas. Yang kelima, penyusunan kurikulum ekonomi syariah. Nah, perbankan syariah mendapatkan keuntungan dari meningkatnya literasi karena masyarakat semakin memahami perbedaan konsep antar bank syariah dan bank konvensional. Nah, selanjutnya ke pembahasan yang ketiga yaitu kolaborasi nasional dan internasional dalam pengembangan perbankan syariah. Nah, jadi pengembangan perbankan syariah memerlukan sinergi antar lembaga. BI bekerja sama dengan yang pertama, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut dengan DSN MUI untuk memastikan seluruh instrumen keuangan syariah sesuai fatwa. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK untuk harmonisasi aturan agar bank syariah punya regulasi stabil dan mudah berinovasi. Yang ketiga, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau disebut dengan KNEKS untuk strategi nasional pengembangan ekonomi syariah. Yang keempat, lembaga internasional seperti IFSB, AAOFI, Islamic Development Bank. Nah, upaya ini bertujuan menjadikan Indonesia pusat keuangan syariah dunia pada masa depan. Insya Allah ya teman-teman. Nah teman-teman, dari seluruh pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa secara keseluruhan Bank Indonesia telah membangun fondasi kokoh untuk pertumbuhan berkelanjutan perbankan syariah melalui penguatan regulasi, inovasi instrumen keuangan, digitalisasi sistem pembayaran, peningkatan literasi, serta sinergi lintas lembaga. Upaya ini tidak hanya memperbesar pangsa pasar perbankan syariah, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah yang potensial tingkat global. Perbankan syariah kini tidak hanya menjadi alternatif, tetapi pilar penting dalam mewujudkan stabilitas ekonomi nasional dan pengembangan sektor halal Indonesia. Ya teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dan pembahasan materi kita hari ini. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa menambahkan wawasan bagi kita semua. Saya Audiantia Rahman, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.